Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada materi pelajaran fikih kelas 12 semester ganjil, bab yang pertama adalah ketentuan Islam tentang khilafah. Di dalam ketentuan Islam tentang khilafah itu ada dua. Khilafah, subpokok bahasan yang pertama khilafah. Khilafah itu ada dua, yaitu permasalahan khilafah, dan yang kedua adalah majelis syuro dan ahlul halli wal aqdi. Pokok bahasan yang pertama, permasalahan khilafah. Di dalam permasalahan khilafah, subpokok bahasan yang pertama tentang pengertian khilafah, yang kedua tujuan khilafah, yang ketiga dasar-dasar khilafah, yang keempat perbedaan khilafah dengan khalifah, yang kelima syarat-syarat menjadi khalifah, yang keenam cara-cara pengangkatan dan baiat khalifah, yang ketujuh hukum pengangkatan khalifah, yang kedelapan hak dan kewajiban khalifah, yang kesembilan hak dan kewajiban rakyat, dan yang kesepuluh tentang hikmah khilafah. Sedangkan yang kedua, pokok bahasan yang kedua adalah tentang majelis syuro dan ahlul halli wal aqdi. Di dalam pokok bahasan yang kedua ini, subpokok bahasan yang pertama adalah tentang pengertian majelis syuro, yang kedua pengertian ahlul dalli wal aqdi, dan yang ketiga syarat-syarat menjadi anggota majelis syuro, serta yang keempat hak dan kewajiban majelis syuro, dan yang kelima adalah hikmah majelis syuro. Kita berbicara masalah khilafah, permasalahan khilafah. Nah, untuk pengertian khilafah di sini menurut bahasa adalah khilafah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu khulafa yakhlifu khilafatan, yang artinya menggantikan atau menjadi khalifah atau penguasa. Kata khulafa dapat diartikan sebagai kekuasaan atau pemerintahan. Sedangkan menurut istilah syara, khilafah yaitu suatu sistem atau struktur pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam. Pengertian khilafah di sini dalam sejarah Islam, khilafah sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilanjutkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Khalifah pada kedua masa itu merupakan model ideal khilafah yang menjadi rujukan dan contoh bagi penyelenggaraan khilafah pada masa-masa sesudahnya. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, khilafah diselenggarakan berdasarkan hukum-hukum Al-Quran dan As-Sunnah yang ditaati dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh kaum muslimin. Nah, untuk yang kedua yaitu tujuan khilafah. Tujuan khilafah yang pertama adalah terciptanya kehidupan yang beragama, yang mantap pengalamannya dengan segala aspek kehidupan umat, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, dan bernegara. Yang kedua, tujuannya adalah terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Yang ketiga adalah terciptanya penegakan hukum supremasi hukum berdasarkan syariat Islam. Itu tujuan daripada khalifah. Dan yang ketiga, dasar-dasar khalifah. Khilafah adalah masalah yang sangat prinsip karena menyangkut eksistensi agama Islam dan umatnya. Telah sepakat umat Islam ijma yang mu'tabar bahwa hukum mendirikan khilafah fardu kifayah atas umat Islam. Alasannya yang pertama adalah ijma, dasar-dasar khilafah yang pertama adalah ijma para sahabat. Yang kedua adalah untuk dapat menyempurnakan kewajiban, maka dalam melaksanakan hukum-hukum Islam, menjaga keamanan dan membela negara dan lain sebagainya sangat
diperlukan adanya khilafah. Dan yang ketiga adalah nas Al-Quran dan hadis yang memerintahkan untuk mendirikan khilafah serta janji Allah tanpa kebaikan yang akan diberikan kepada orang-orang yang mentaatinya. Yang keempat itu perbedaan antara khilafah dan khalifah. Khalifah mengandung arti pengganti atau pengganti kedudukan yang ditinggalkan pendahulunya. Itu khilafah. Khalifah, perbedaan khilafah dan khalifah. Dan khalifah dapat juga diartikan orang yang memegang empu pemerintahan atau orang yang diberi tugas menjalankan pemerintahan. Yang kelima adalah syarat-syarat menjadi khalifah. Di dalam syarat-syarat menjadi khalifah, yang pertama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, memiliki kecerdasan, akal pikiran, serta berpengetahuan yang luas. Yang kelima, teguh pendiriannya dalam menjalankan roda pemerintahan, membangun negara, dan mengembangkan kehidupan beragama. Dan yang kelima, betul-betul merupakan pilihan rakyat. Ini berarti seorang khalifah adalah orang yang disukai oleh seluruh umat Islam atau paling tidak sebagian besar umat Islam. Untuk sebuah bahasan yang keenam yaitu cara pengangkatan dan baiat khalifah. Cara pengangkatan khalifah yang pertama adalah pemilihan secara langsung. Pemilihan secara langsung artinya setiap umat Islam yang sudah berhak untuk memilih dapat mengajukan pilihannya siapa yang dikehendaki untuk menjadi khalifah melalui pemilihan umum atau referendum. Yang kedua adalah pemilihan secara tidak langsung. Pemilihan secara tidak langsung yaitu pemilihan oleh ahlul halli wal aqdi atau wakil-wakil rakyat yang berhak memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan umat Islam. Dan yang kedua adalah baiat khalifah. Apa sih arti baiat khalifah itu? Baiat khalifah itu adalah sumpah kesetiaan atau sumpah kepercayaan atau yang banyak dikenal sekarang pelantikan. Adapun isinya berupa ikrar, pengangkatan seseorang menjadi khalifah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, serta janji melaksanakan keadilan dalam arti sebenar-benarnya. Yang ketujuh, hukum pengangkatan khalifah. Para ulama telah bersepakat bahwa mengangkat khalifah di antara kaum muslimin hukumnya fardu kifayah bagi seluruh kaum muslimin. Alasan mereka adalah yang pertama, Allah menjanjikan akan menjadikan khalifah di muka bumi ini bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang kedua, para sahabat mendahulukan musyawarah tentang khalifah daripada mengurusi jenazah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa masalah khilafah terutama pengangkatan khalifah dianggap sebagai masalah yang prinsip dan penting. Dan yang ketiga, secara rasional tidak mungkin untuk masyarakat akan dapat berkembang dengan baik secara sejahtera lahir dan batin tanpa adanya pemimpin. Dalam setiap kelompok manusia manapun perlu adanya pemimpin yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Dan yang kedelapan, hak-hak dan kewajiban khalifah. Dalam kedudukan sebagai khalifah, pemimpin, maka ada hak-hak dan kewajiban yang secara langsung melekat pada dirinya. Hak-hak khalifah antara lainnya: 1. Ditaati dan dihormati oleh rakyat yang dipimpinnya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghasilan Al-Qasimi, pemimpin telah melakukan pekerjaan demi kemaslahatan umum sehingga tidak ada waktu lagi baginya memikirkan kepentingan pribadinya. Maka baginya mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan atau gaji dari negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, mengeluarkan peraturan hak at-tashri' tentang pemimpin berhak mengeluarkan peraturan yang mengikat warganya. Yang
ketiga itu yang terakhir. Adapun kewajiban pemimpin adalah sebagai berikut. Melaksanakan amanat Allah, berlaku adil dan tidak zolim, mensejahterakan rakyat, memberikan perlindungan dan rasa aman, mencerdaskan rakyat, itu yang kelima. Sedangkan hak dan kewajiban rakyat, hak rakyat yang pertama adalah mendapat jaminan hidup dan keamanan. 2. Kemerdekaan pribadinya. Ketiga, kemerdekaan bertempat tinggal. Keempat, kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Kelima, kemerdekaan belajar. Keenam, kemerdekaan beragama. Dan ketujuh, mendapat keadilan. Dan yang kedua, kewajiban rakyat adalah 1. Mentaati segala peraturan negara. Yang kedua, mentaati khalifah yang sah. Yang ketiga, mempertahankan dan membela negara. Yang keempat, menjaga kesatuan dan persatuan. Yang kelima, ikut mengusahakan terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Dan menghormati hak asasi kebebasan orang lain. Itu yang keenam. Sedangkan yang terakhir, hikmah khilafah. Dengan adanya khilafah, maka hikmah khilafah yang pertama adalah dapat menyelenggarakan ketentuan-ketentuan agama dengan baik. Yang kedua, dapat lebih memajukan kesejahteraan umat. Yang ketiga, terselenggaranya kesatuan dan persatuan umat. Yang keempat, keamanan, ketertiban, keselamatan umat dapat lebih ditegakkan. Dan yang keenam, dengan adanya khilafah akan lebih dapat menampakkan syiar Islam kepada dunia. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah dapat memberikan contoh kepemimpinan sistem pemerintahan Islam yang terbaik kepada dunia. Itu yang terakhir. Untuk itu, siswa, anak-anakku sekalian, tolong kalian bikin peta konsep serta rangkum daripada permasalahan tentang khilafah. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.